Sesungguhnya engkau Nabi akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Orang-orang pun semuanya akan meninggal dunia sebagaimana Nabi sudah wafat. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang sunnatullah, ketetapan Allah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh hal itu menjadikan ujian bagi kita semuanya. Merasakan beratnya ketika ditinggal orang yang paling kita cintai. Berat terasa oleh kita, apalagi orang yang paling berjasa di dalam hidup kita, yaitu Nabi Islam yang telah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah yang menuju kita minat nurumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderangnya tauhid, menuju terang benderangnya sunnah, dari era jahiliyah menuju era terang benderangnya sinar Islam ini. Sehingga hal itu merupakan ujian yang sangat berat bagi kita. Waqala wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bahkan bacakan firman Allah Ta'ala ini. Qala fanasihat nasu yabkun. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bacakan firman Allah Ta'ala ini, mulailah kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka menangis terseduh. Mereka semuanya tidak bisa menahan diri dan menangis benar-benar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Beliau telah meninggal dunia. Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu yaqul wa huwa sahih, innahu lam yuqbal nabiyyun hatta yara maq'adahu min al-jannah." Sebelumnya Nabi tatkala masih sehat, beliau mengatakan kepada Ibu Aisyah, mengingatkan hari ini, sesungguhnya tidaklah ada Nabi yang wafat kecuali akan dinampakkan tempat duduknya di surga. Tsumma yukhayjar baina dunya wal akhirah. Lalu Nabi itu akan diberikan pilihan, antara dunia ataukah memilih akhirat. Qalat Aisyah, Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walamma nuzila bihi," tatkala diturunkan firman Allah Ta'ala ini, "wa ra'suhu ala fakhidhi," dan kepala beliau di atas pangkuanku, "Ushya alaihi," maka Nabi SAW pingsan. Sakitnya yang sangat itu beliau sampai pingsan, sehingga tidak ingat apa yang beliau katakan saat itu. Cuma apa kalau lalu beliau siuman, beliau bangkit kembali siuman. Faskhasa basarahu ila saqfi. Tatkala siuman, beliau memandang ke atas atap, beliau memandang ke langit-langit di rumah itu. Termaka lalu beliau bersabda, "Allahumma rafiqan a'la, Allahumma rafiqan a'la." Ya Allah, masukkan aku ke surga. Rafiqul a'la, teman yang maha tinggi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Jadi diwafatkan Allah SWT. Kuntu ilan layak taruna. Kalau begitu, Ibu Aisyah mengatakan, kalau begitu kau, wahai Rasulullah, kau tidak memilih kami. Jadi pilihan antara dunia dan akhirat, Rasulullah SAW memilih akhirat. Kalau begitu, kau tidak memilih kami. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, wa arafu anna al-hadis alladhi kana yuhaddithuna bihi wa huwa sahih. Maka beliau katakan itu adalah benar. Apa yang beliau katakan itu adalah benar. Dalam hadis yang sahih ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW, beliau lebih memilih akhirat. Tugas beliau telah usai. Semuanya telah disampaikan. Ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir
telah disampaikan oleh beliau SAW. Penyusunannya pun telah beliau urutkan mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, yang itu telah beliau sampaikan dan tidak ada satu pun yang disembunyikan. Semuanya sempurna disampaikan Nabi, dan Allah telah memberikan jaminan dengan kesempurnaan itu. Maka usailah tugas Nabi SAW dalam menyampaikan risalah. 13 tahun beliau di Makkah, 10 tahun beliau ada di kota Madinah, dan Allah telah memberikan kemenangan yang besar. Di Makkah kaum muslimin telah berbondong-bondong masuk Islam. Di Madinah demikian pula sebagai kota Nabi, Al-Madinah Al-Munawwarah yang dahulu bernama Yathrib, maka berubah menjadi Madinah Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi atau kota yang bersinar karena didatangi oleh Rasulullah SAW. Maka ini merupakan kabar bagi kita 1445 tahun yang lalu dikurangi dengan 1435 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu, dan karena Nabi SAW diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sampaikan tatkala sakit, mengingatkan kepada kita as-salat, beliau masih sempat mengingatkan tentang salat sebelum wafat. Beliau masih sempat mengingatkan bahwa orang Yahudi Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk sholat, tempat id. Maka beliau melarang umatnya untuk mengadakan dan qabri ini, jangan kau jadikan kuburku sebagai id, sebagai tempat keramaian, sebagai tempat untuk mengagungkan nabi mereka, karena yang pernah diagungkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibawa Nabi SAW adalah al-haq. Beliau mengajarkan Al-Quran, beliau mengajarkan sunnah, dan mengajak umatnya ini menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kisah bagaimana Nabi SAW tatkala di akhir wafat beliau, yang beliau akhirnya diwafatkan Allah Ta'ala. Wal ma'rufu anna Rasulullah tuwfiya yawmal Itsnain. Masyhur di dalam bagi ahli tarikh, ahli sirah, bahwa beliau diwafatkan Allah Ta'ala di yaumil Itsnain sanata ahada asra min al-hijriyah, pada tahun ke-11 Hijriah. Ba'da an balagha risalatahu, beliau wafat hari Senin pada tanggal 11 Hijriah, telah menyampaikan risalah dan menyempurnakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk disampaikan. Wa akmalallahu bihi, dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Maka tentang wafatnya Nabi ini, itu merupakan kesepakatan para ulama, karena saksi itu mutawatir. Para sahabat mutawatir dalam menyaksikan kapan wafatnya Nabi. Kapan wafatnya Nabi itu benar-benar dilihat para sahabat, yaitu yang mereka melihatnya sebagai wafatnya Nabi adalah 12 Rabiul Awal pada tahun 11. Jadi itu disaksikan para sahabat yang banyak. Adapun hari kelahiran beliau, hari kelahiran beliau itu belum disepakati. Para ahli tarikh berselisih, ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal 11, tanggal 12, dan seterusnya. Tetapi yang jelas hari itu belum disepakati ulama, karena tidak tahu bahwa Nabi SAW akan menjadi seorang rasul. Sehingga hari kelahiran beliau belum disepakati. Adapun hari wafatnya, saksinya adalah para sahabat. Mutawatir mereka menyaksikan kapan wafatnya Nabi SAW. Karena itu hendaknya kita berusaha untuk mengisi, yaitu mengambil faedah, mengambil ibrah bahwa wafatnya
wafatnya Nabi SAW adalah sebagai ibrah untuk kita semuanya, bahwa semua manusia pasti akan menemui kematian. Sebaik apapun Allah Ta'ala telah meletakkan dan jatah kita semuanya. Mungkin seseorang akan diwafatkan tatkala muda, mungkin diwafatkan dalam keadaan tua, mungkin diwafatkan dalam keadaan sehat, mungkin diwafatkan dalam keadaan sakit. Maka yang kita harapkan Bapak dan Ibu adalah husnul khotimah. Bagaimanapun bentuknya, tatkala dalam wafat itu, maka hendaknya kita perhatikan, karena para ulama mengatakan, man mata ala tauhid, siapa yang wafat di atas tauhid, bahwa husnul khotimah, maka itu adalah husnul khotimah. Karena husnul khotimah, akhir yang baik itu adalah di atas kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, maka dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan bi qalbihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga, alias husnul khotimah. Maka ibadah yang sangat berharga ini adalah hendaknya kita senantiasa melazimi akidah yang diajarkan Nabi, melazimi agama yang diturunkan Allah Ta'ala melalui Rasulnya SAW yang terpercaya, agar kita senantiasa di atas kalimatul haq, kita berada di atas kebenaran walau bagaimanapun yang kita hadapi. Kita tidak tahu hikmah dari Allah merahasiakan kapan wafatnya seseorang itu ada, agar dia bersiap siaga kapan kita tidak tahu. Karena itu merupakan kunci-kunci kegaiban yang dilemparkan Allah Ta'ala, tidak semuanya tahu. Innallaha indahu ilmul ghaibi la ya'lamu illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban itu kecuali Allah Ta'ala. Di antaranya adalah bumi ardin tahu, di bumi mana seseorang itu akan wafat, dia tidak tahu. Ini merupakan hikmah yang besar yang bisa kita dapatkan dari membaca sirah ini. Bertambahlah kecintaan kita kepada Rasulullah